Informasi mengenai vaksinasi yang beredar belum tentu seluruhnya benar. Diperlukan pengayaan pengetahuan dan peningkatan kewaspadaan terhadap informasi-informasi yang diterima. Kepedulian terhadap sesama melalui penyebaran informasi yang benar dapat dicapai dengan menerapkan prinsip filtering before sharing dan sharing is caring. Dalam konteks berbagi informasi bermanfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mencari informasi terlebih dahulu dari sumber yang terpercaya. Bapak Ibu peserta sekalian, dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan melalui Zoom Minar ini, diharapkan informasi yang diberikan benar dan tepat serta dapat menambah pengetahuan mengenai COVID-19 dan pentingnya vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara umum dan kepada Karang Taruna tingkat Provinsi Jawa Barat khususnya, sehingga dapat membantu mengendalikan laju pandemi COVID-19. Fakultas Program Militer Universitas Pertahanan RI senantiasa berkomitmen untuk berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat di tengah kondisi dan tantangan tersebut dengan membentuk unit pengabdian kepada masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan pengabdian pada masyarakat terhadap masalah pandemi COVID-19, khususnya mengenai vaksinasi, sesuai dengan misi dan visi dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan. Hadirin yang saya hormati, akhirnya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dan juga saya mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta mampu menambah hasanah pengetahuan kita mengenai bahaya pandemi COVID-19 dan pentingnya vaksinasi COVID. Marilah bersama-sama kita niatkan kegiatan pagi hari ini sebagai bentuk pengabdian yang tulus pada bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Laksamana Pertama TNI Dr. Ari Sakaria, SPOT SPKL FICS, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Militer, telah berkenan menyampaikan sambutan dan membuka lagi acara ini secara resmi. Sambutan selanjutnya dari Ketua Pengurus Karang Taruna tingkat Provinsi Jawa Barat. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Subhan Daragana. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Subhan Daragana, waktu dan tempat kami persilahkan. Besar, mengingat juga vaksin ini melalui uji praklinis maupun uji klinis yang melalui tahapan-tahapan hingga 3 tahap dengan berbagai macam penelitian. Maka insya Allah keamanan dan efikasinya bisa dipertanggungjawabkan, meskipun memang kalau diskursus publik ini mencuat, kenapa pembuatan vaksin COVID sedemikian cepat, sementara kalau diperbandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain yang harus diuji melalui tahapan tahun ke tahun selanjutnya. Sahabat-sahabat Karang Taruna dan peserta webinar yang saya hormati, nah hari ini tentu menjadi edukasi yang sangat penting, edukasi yang sangat mahal buat kita semuanya, yang alhamdulillah Fakultas Kedokteran Militer UNHAR memberikan edukasi gratis kepada kita semuanya. Nah tentu edukasi gratis ini akan memberikan pemahaman yang utuh kepada
kepada kita semuanya bagaimana dan seperti apa bahaya COVID-19 ini, meskipun kita semuanya sudah memahami secara utuh. Kemudian bagaimana menghadapi dampak-dampak khususnya kesehatan ini yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana kemudian kita memastikan fungsi, manfaat, dan keharusan vaksin ini akan mendatangkan sesuatu manfaat yang besar, yang tentu kita harapkan ketika masyarakat sudah banyak mendapatkan fasilitas vaksin ini, maka akan tercipta herd immunity. Ya, jadi ada komunitas yang kemudian lebih banyak komunitas yang kebal ataupun imun terhadap COVID-19, dan insya Allah semakin banyak herd immunity, maka potensi penyebaran akan semakin kecil. Kemudian pengendalian penyebaran COVID ini bisa diminimalisir dan insya Allah dikendalikan. Nah, untuk itu sahabat-sahabat, tentu kami berharap Karang Taruna ini yang sejak dari awal kita tampil ke depan sebagai pilar-pilar sosial, termasuk kita Karang Taruna dari level desa kelurahan hingga nasional ini terus menjadi garda terdepan untuk mendukung setiap langkah-langkah dan upaya baik pemerintah dan stakeholder bangsa yang lain dalam memerangi COVID-19 ini. Hari ini akan semakin terasa lengkap, mendapatkan pemahaman yang utuh, dan tentu harapan kami pemahaman atau edukasi ilmu yang kita dapatkan hari ini harus kita tularkan dan kita amplifikasi kepada masyarakat. Kenapa menjadi keharusan? Sebagian kecil masyarakat yang belum memahami manfaat, belum memahami bagaimana bahaya COVID ini, masih ada diskursus-diskursus yang perlu kita matangkan terkait dengan vaksinasi ini. Ada yang masih bicara vaksinasi ini tidak aman, dia masih percaya kok bahwa vaksin ini tidak halal. Masih ada yang punya pandangan yang tidak mendasar dan juga hoax bahwa vaksin ini adalah sifatnya politis, sehingga ada yang kemudian memahaminya hati-hati vaksin ini untuk mengendalikan populasi. Nah, ini adalah edukasi yang salah. Ini adalah pengetahuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian menjangkiti masyarakat, yang kemudian membuat tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyelamatkan dirinya dari COVID-19 ini berkurang. Nah, itu menjadi PR kita bersama, dan sekali lagi pada hari ini menjadi momentum waktu yang sangat penting, pembelajaran yang sangat mahal buat kita semuanya, dan alhamdulillah Fakultas Kedokteran Militer Unhad ini memberikan edukasi yang lengkap melalui narasumbernya, sehingga bisa semakin lengkap dan utuh tugas-tugas sosial kita untuk mengurai persoalan-persoalan 19 Ramadan ini. Kita hafal nih kalau lagi bulan Ramadan tanggal Hijriah, tanggal ininya, jadi hari ini 19 Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat terus. Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah saum untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara saya yang beragama Islam. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada panitia Fakultas Kedokteran Militer Unhan RI yang tingkat penularan yang menularkan yang lebih tinggi daripada yang lain, dan isinya nih hari ini atau di dekade ini memang anak-anak muda semua. Jadi memang kita nih teman-teman muda bersama Karang Taruna nih harus punya. Nah, apabila, ini harus diwaspadai, apabila pasien dengan gejala sedang, tapi usianya itu lebih dari 60 tahun, atau dia mempunyai komorbid seperti darah tinggi, gula, penyakit atau penyakit paru lainnya, ini sebaiknya mulai mencari advis dokter atau puskesmas atau tenaga kesehatan, atau sudah mulai memikirkan berisolasi di fasilitas kesehatan. Karena biasanya orang dengan gejala sedang dengan usia 60 tahun atau komorbid, biasanya ini sudah mulai sulit untuk memasukkan obat-obatan yang diminum, ya sudah mulai ada antiseptik
dari infus, biasanya sudah mulai harus diinfus ya. Kalau misalnya tidak ada, mulai dari tes kebutuhan COVID. Kalau misalnya pasien dengan usia di atas 60 tahun atau punya komorbid ini harus diwaspadai. Karena biasanya kalau sudah gejala sedang dia masuk ke gejala berat yang jauh lebih cepat dibanding penderita COVID yang masih muda, kalau usianya 20-30 tahun. Biasanya kalau gejala sedang, itu biasanya dia masih lebih baik ya jalan untuk gejala berat. Tapi kalau misalnya dia usia 60 tahun dengan komorbid, nah itu hati-hati. Dia itu cepat sekali jadi gejala berat apabila tidak mendapat pengobatan yang memadai. Ya, next. Baik, nggak pernah. Nah, Nanti jam ini 12. gejala berat. Tapi berak kena punya. Aduh, bukan angin jam 3. Dok, punten gitu di Anggutaria. Di Anggutaria bagian video di panggung. Kalau mulai Hah? mulai Oh. mulai nyambung, terus-terusan. Ya, wah. Dan nafasnya itu berat, sering ya bisa sampai 30 sampai 40 kali per menit. Banyak kan kita nafas normal aja itu 16 kali. Didin malam teh Bukan dia nafas 2 kali lipat dari orang normal. Kopi Pak Didin, Pak Didin. Nafasnya nah begitu dicek ada saturasi dalam udara, ada saturasinya itu ternyata itu kurang dari 9. Malam nakon weh. Nah, Araya depan. ada seperti ini jangan mudah ya, jangan ditunda, harus dipaksa dirawat di rumah. Ini sudah tidak bisa. Bedakan tadi dengan gejala sedang. Kalau gejala sedang itu dengan pasien usia 60 tahun atau dengan komorbid mulai ke rumah sakit. Tapi kalau pasien dengan gejala berat, nafasnya sudah berat, sudah lebih dari 20 kali per menit, terus saturasi oksigennya kurang dari 93%. Orang sehat hanya dalam skup yang kecil 20 sampai 100, dan di uji fase klinik ini si pasien si subjek peneliti itu dikarantina, jadi dilihat dari hari ke hari oh ada reaksi atau tidak, terus kemudian bagaimana antibodinya dan sebagainya. Karena apa? Karena ini namanya uji coba. Kita harus, jadi peneliti itu harus hati-hati jangan sampai kemudian vaksin yang baru kita kembangkan itu kemudian memberikan efek samping pada orang lain. Nah, jadi kenapa kemudian kalau misalnya pada uji fase 1 itu biasanya langsung di institusi-institusi yang sudah besar gitu ya, dengan fasilitas lengkap, ketika ada efek samping langsung ditangani. Nah, lalu kemudian selesai di fase 1 udah lolos semua, hasil uji klinisnya baik ya pasiennya, terus kemudian imunogenitasnya atau antibodi yang dihasilkan oleh si subjek yang diberikan vaksin itu cukup tinggi, sudah sesuai dengan keinginan, tidak ada efek samping yang kira-kira terlalu berat, kita bisa masuk ke fase 2. Di fase 2 kita sudah pakai beberapa ratus, dan nanti baru kita pada fase ketiga. Setelah lulus di fase ketiga, baru vaksin itu boleh diedarkan. Nah, cuma memang tadi kembali lagi, ini adalah kondisi darurat, di mana kita harus berpacu dengan waktu untuk menangani pandemi ini. Karena efek dari pandemi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kemensos, bahwa efeknya itu ke semua lini, ke ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Jadi kita memang harus cepat untuk mengembangkan vaksin supaya nanti kita bisa menangani pandemi ini lebih cepat. Maka ada proses-proses di mana ini dilakukan percepatan. Tetapi percepatan itu jangan sampai kemudian tadi kita mengabaikan faktor-faktor keselamatan. Nah, jadi jangan sampai kemudian, oh ternyata ada efek samping, itu kemudian kita tutup mata. Tidak. Jadi, begitu ternyata ada efek samping yang berat, dan itu dalam persentase yang cukup banyak, maka sebuah vaksin itu bisa ditarik kembali. Jadi, hal yang sama juga berlaku pada pengembangan dari obat. Jadi, jangan dipikir, oh farmasi itu mencari uang dengan cepat dengan mengembangkan obat, vaksin. Tidak, karena proses untuk pengembangan obat, pengembangan vaksin apalagi karena dia adalah senyawa biologis ya, itu sangat butuh kehati-hatian dan juga butuh investasi yang sangat besar. Jadi ya kalau misalnya dikatakan, oh ya ini ada efek sampingnya tetapi tutup mata. Tidak, karena ada regulator-regulator
kalau misalnya di regulator-regulator yang itu mengawasinya. Jadi kalau misalnya di Amerika ada FDA, di Indonesia ada BPOM. Jadi Bapak Ibu ketika kemudian vaksin ini sudah lolos dari BPOM, insya Allah itu sudah aman karena sudah melewati pengawasan-pengawasan dan uji-uji seperti ini. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi vaksin COVID ini ada banyak sekali yang sekarang dikembangkan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar di berita, ada Sinovac, ada AstraZeneca. Mungkin yang paling sering itu ya Sinovac dan AstraZeneca ya, yang paling sering berseliweran di media untuk info-info dan pemberitaannya. Dan Sinovac ini kita juga sudah secara luas juga digunakan. Nah, selanjutnya ada Moderna, ada Pfizer, ada Johnson Farm. Johnson Farm ini punyanya Johnson & Johnson. Kebetulan mereka juga punya farmasi, ya, punya bagian lini farmasinya berupa Johnson Farm. Ada lagi Sanofi yang bekerja sama dengan GlaxoSmith, ada Novavax. Novavax ini dari Kanada. Ada Sputnik, mungkin sering dengar juga di berita Sputnik ini punyanya Rusia. Dan Indonesia seperti apa? Nah, Indonesia ada vaksin merah putih yang sedang dikembangkan oleh lembaga Eijkman. Juga yang sekarang cukup heboh yaitu vaksin Nusantara dari Dr. Terawan, DRS Gatot Subroto, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Tapi mungkin kita tidak akan banyak membahas itu ya. Nanti kita lanjut dulu dengan Dokter Putih mohon maaf waktunya. Suaranya kedengaran? Terdengar tadi. Bagaimana? Terdengar. Halo? Namun agak kurang jelas, Dokter Putri ya. Oke, saya coba ya. Akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, Ini sudah kedengaran? vaksin ini, apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Tunggu sebentar. Kira-kira suaranya sudah cukup keras? Agak kecil sih, terdengar. Terdengar jelas. Gimana? Coba mungkin mohon bantuan Mas Daichiro yang share dari sana mungkin ya, supaya bisa kedengaran karena saya memang ada kendala di laptop. Terdengar jelas sekali. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi, pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa
bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih, vaksin merek apa yang kalian gunakan? Tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapatkan dalam Ya, Dokter Putria. Ya, mungkin bisa kalau masih ada yang belum bisa diberi karena waktunya sudah habis. Silakan. Oke, Mas Dashiro mungkin minta di off-kan dulu, silakan. Di kolom chat sudah ada yang bertanya tentang apa sih perbedaan dari masing-masing vaksin tersebut. Nah, tadi mungkin sudah ada beberapa yang sudah bisa dijawab dari si video barusan. Tetapi jika masih ada pertanyaan, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, hanya saja, dan karena tadi vaksin itu penting sekali pada kondisi saat ini di mana ada pandemi, jadi akhirnya untuk mencapai, ada namanya ya, kalau misalnya dalam vaksin itu ada dua jenis imunitas yang akan kita capai. Yang pertama adalah imunitas dari diri sendiri, dari
diri per masing-masing orang yang diberikan vaksin, dan ada lagi yang disebut dengan herd immunity. Akan dapat perlindungan karena si akhirnya tidak terkena juga, atau akhirnya mendapat tidak ikut atau kebal atau tidak tidak semua orang bisa dong ya, jadi itu menjadi pertanyaan bahwa tidak semua orang atau tidak semua kelompok usia itu yang pertama tidak memiliki riwayat penyakit, yang salah satunya adalah tidak sedang mengalami COVID-19. Tentu saja kalau misalnya dia sedang sakit tidak ya kita sering Leles. dan penyakit gagal ginjal kronis COVID-19. Gitu juga misalnya harus menjalani hemodialisis. Slide-nya nggak berat, sama maaf. Sudah masuk? Enggak. Memang Iya, enggak, baru pindah, baru banget. Oke, saya coba